Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan solar core dan solar jatah pada bis di Indonesia. Jangan sungkan untuk berbagi informasi yang Sobat ketahui pada kolom komentar. Sebelum menonton pastikan Sobat Traveler untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagi sobat yang memang penggemar bis jarak jauh pasti sudah tidak asing dengan istilah solar core dan solar jatah. Namun mungkin ada beberapa sobat traveler di sini yang masih bingung dengan apa maksudnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan keduanya. Solar core dan solar jatah merupakan cara perusahaan otobis untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar bagi operasional armadanya. Istilah solar core merujuk pada sistem pengisian bahan bakar kendaraan yang tidak dibatasi oleh pihak perusahaan sehingga pengemudi bebas menghabiskan solar berapapun yang seluruh biayanya akan ditanggung penuh oleh perusahaan. Biasanya perusahaan otobis yang menerapkan sistem solar core memiliki pom bensin sendiri, atau bekerja sama dengan pom bensin yang sudah ada, dan pembayaran dari pembelian solar akan dilakukan oleh perusahaan bukan oleh kru bis. Dan kebalikannya, solar jatah adalah sistem penyediaan bahan bakar oleh perusahaan di mana jumlah bahan bakar untuk setiap armada sudah ditentukan jumlahnya. Sehingga apabila ternyata bahan bakar yang diberikan kurang, maka kru bis yang harus menanggung biaya pembelian bahan bakar tambahannya. Perusahaan menerapkan jumlah bahan bakar berdasarkan rasio rata-rata jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan dengan bahan bakar 1 liter. Atau bahasa gampangnya, liter per kilometer bahan bakar. Jika pengendara pandai mengakali konsumsi bahan bakar ini, maka jika ternyata jumlah bahan bakar yang dikonsumsi lebih sedikit dari yang sudah dijatah oleh perusahaan, maka kru berhak untuk mengambil kelebihan uang solar, yang kemudian biasanya dibagi-bagi di antara kru bis. Bagi pihak perusahaan, dibandingkan dengan sistem solar core, sistem solar jatah memiliki lebih banyak keuntungan. Seperti misalnya dari sisi pengeluaran untuk biaya bahan bakar yang tentu lebih dapat diprediksi dan lebih efisien. Selain itu juga sistem solar jatah membuat pengemudi lebih berhati-hati untuk mengemudi karena ada angka kecepatan optimal di mana pada kecepatan tersebut penggunaan bahan bakar paling efisien. Ingat Sobat Traveler, angka kecepatan optimal bukan maksimal. Ada titik optimal di mana angka RPM harus dijaga konstan, yang tentu hal ini berimbas pada kecepatan bis. Jadi jika pengemudi membawa kendaraannya tanpa perhitungan misalnya dengan ngebut ugal-ugalan, maka tentu hal tersebut akan membuat bahan bakar cepat habis sehingga nanti jika kurang bahan bakar, kru yang harus menanggung kekurangannya. Sistem solar jatah ini membuat perusahaan lebih mudah memperkirakan biaya operasional setiap perjalanan armadanya. Biaya operasional tersebut antara lain mencakup biaya bahan bakar, uang retribusi semisal parkir, tol, terminal dan sebagainya. Kemudian juga uang makan untuk kru bis. Berbagai cara dilakukan untuk mengakali sistem solar jatah ini agar ada kelebihan uang jatah bahan bakar yang bisa dibawa pulang kru bis. Misalnya dengan cara yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu menjaga kecepatan kendaraan pada angka optimal sehingga dapat menghemat bahan bakar. Namun jeleknya adalah seringnya angka optimal ini berada pada kecepatan yang lambat sehingga waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama. Bagi penumpang pecinta bis-bis cepat seperti saya, perjalanan seperti ini akan membosankan dan terasa seperti membuang waktu di jalanan. Padahal jika dibandingkan dengan sistem solar core, perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih pendek karena bis dapat dipacu lebih cepat tanpa memperhitungkan kecepatan optimal. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menghemat bahan bakar yang dipakai adalah dengan mematikan mesin setiap berhenti di terminal atau rumah makan. Cara ini biasanya dilakukan oleh bis-bis non-AC. Alternatif cara untuk menghemat uang bahan bakar adalah dengan membeli solar oplosan.
yang biasanya merupakan campuran solar dan minyak tanah, yang dijual dengan harga tentu lebih murah daripada harga solar asli. Hal ini tentu saja berakibat pada kerusakan mesin di mana pada akhirnya biasanya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mesin malah jauh lebih banyak daripada jumlah uang yang dapat dihemat. Pada sistem pembiayaan bahan bakar dengan menggunakan solar core, konsumsi bahan bakar tidak dibatasi jumlahnya. Sehingga berapa banyak pun solar yang dibutuhkan, perusahaan akan menanggung biayanya. Dengan demikian, pengemudi dapat memacu kecepatan kendaraan agar bisa berlari secara maksimal. Bagi penumpang yang memang ingin cepat sampai ke tujuan, bis-bis yang menggunakan sistem solar core ini memang merupakan pilihan yang tepat. Untuk itu, sebaiknya calon penumpang tahu perusahaan otobus mana saja yang menerapkan sistem solar core dan solar jatah. Salah satu keuntungan yang didapat perusahaan dengan menerapkan sistem solar core adalah banyaknya penumpang setia yang biasanya akan menjadi langganan. Apalagi bagi penumpang penglaju yang melakukan perjalanan antar kota antar provinsi secara teratur. Mereka tentu akan memilih bis-bis solar core agar cepat sampai ke tujuan dan tidak membuang waktu di jalan. Mungkin sobat traveler bertanya-tanya, berapa sih jumlah solar yang dihabiskan dalam sekali perjalanan? Sebagai contoh untuk perjalanan Jakarta-Wonogiri Jawa Tengah yang berjarak sekitar 570 km, solar yang dijatah adalah 300 liter. Jika ternyata dalam sekali perjalanan kurang dari 300 liter maka kru bis boleh mengambil kelebihan uang solar, tapi jika ternyata jumlah solar tersebut kurang maka kru bis harus membayar kelebihannya. Biasanya perusahaan sudah memiliki perhitungan matang tentang konsumsi solar, termasuk jika terjadi kemacetan. Namun jika ternyata ada hal-hal yang di luar kendali atau di luar prediksi seperti kemacetan yang amat sangat parah, maka hal tersebut sudah menjadi resiko kru bis. Sobat traveler, demikianlah sekilas tentang perbedaan solar core dan solar jatah, sebuah istilah umum di dunia perbisan untuk menggambarkan manajemen penyediaan bahan bakar armada suatu perusahaan otobus. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat traveler semua. Tetap setia di channel ini, klik tombol like dan berikan komentar terbaik sobat traveler. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa dan salam pengelana.